on time jam 8 ya. Kita akan memulai di dalam acara sesi tanya jawab yang kesekian kalinya. Ya, khususnya di bulan Agustus ini kita laksanakan yang kedua kalinya. Nah, perlu saya sampaikan, saya merasa antusias daripada tanya jawab untuk apa yang kita adakan ini. Semakin hari semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Khususnya untuk sampai hari ini saja sudah terkumpul lebih kurang 40-an pertanyaan. Jadi sudah pasti ada sebagian pertanyaan tidak bisa dijawab pada hari ini. Oleh sebab itu, kita akan bertemu kembali Kamis depan. Jadi kita mungkin saja karena pertanyaannya sudah cukup banyak, kita bisa juga atur waktunya setelah hari ini. Nanti Kamis depan kita boleh berkumpul kembali, ya. Kalaupun ada hambatan apapun, nanti kita bisa hubungi saudara-saudari sekalian. Nah, acara ini kembali saya ingatkan terselenggara oleh Komisi PAK daripada gereja kita, dan co-host pada malam hari ini adalah Saudara Tukino. Saudara Tukino bisa lambaikan tangannya supaya yang lain bisa kenal. Nah, itulah Saudara Tukino, ketua daripada Komisi PAK daripada gereja kita, ya. PAK itu maksudnya Pendidikan Agama Kristen. Hari ini saya juga melihat ada beberapa saudara-saudari yang pertama sekali ya di dalam acara tanya jawab pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saya sampaikan di dalam acara tanya jawab ini benar bagi saya pribadi punya kesulitan. Ya, saya harus akui ada kesulitan tersendiri. Kenapa? Ada beberapa pertanyaan yang seharusnya itu pertanyaan teologia yang mana di sekolah teologia disampaikan 1 semester. Artinya 4 bulan, 5 bulan untuk menyelesaikan satu topik. Tetapi saya harus dalam waktu 5-10 menit menjawabnya. Oleh sebab itulah saya tidak mungkin bisa menjawab secara konkret. Tetapi saya akan menyampaikan intisari. Ya, intisari daripada topik ini supaya setiap kita juga bisa mengerti. Perlu saya sampaikan juga ada beberapa pertanyaan memang sepertinya sudah pernah kita dengar. Tetapi saya mohon juga rekan-rekan untuk bisa merendahkan hati karena pastilah rekan kita yang bertanya ini mereka belum pernah mendengar jawabannya. Karena ini kita sudah adakan sudah puluhan kali ya, kita sudah jawab pertanyaan ini sudah ratusan gitu loh. Ya, jelas saja ada pertanyaan yang sudah pernah kita dengar, tapi kita belajar rendah hati untuk menghargai pertanyaan daripada teman-teman kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai, kita berdoa ya, kita berdoa. Kita minta majelis dari tebing tinggi lah ya, untuk bisa pimpin kita di dalam doa. Bisa di-unmute kan? Atau Cuantau Chris bantulah ya, Cuantau Chris Hotline ya, penginjilnya bisa bantu. Bisa? Bisa unmute? Ya, oke, Cuantau. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan ada waktu yang baik bagi kami untuk kami boleh berkumpul kembali. Kami mau belajar dan diperkaya melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua dan memberkati Buksu Acun yang akan menyampaikan acara tanya jawab kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Selamat menikmati acara tanya jawab pada malam hari ini. Ya, saya langsung saja ke tujuan yang akan kita capai ya. Maksud kita supaya iman kita terus bertumbuh dan mengalami pembaharuan hidup, dan juga agar kita juga termotivasi untuk lebih rajin lagi membaca Alkitab. Karena kami siap menolong rekan-rekan ketika baca Alkitab ada yang kurang mengerti, kami siap untuk membantu.
Dengan kata lain, kapanpun kami siap menerima WhatsApp daripada rekan-rekan untuk kita sama-sama jawab di dalam acara tanya jawab pada malam hari ini. Kemudian ini juga merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan mempertanggungjawabkan iman kita, ya. Baik, kita akan mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini ditanyakan oleh seorang anak remaja, ya. Ya, perlu saya sampaikan beberapa pertanyaan ini, ada anak remaja, ada juga anak sekolah minggu, kemudian ada juga rekan-rekan kita yang baru baptis, tapi juga ada beberapa pertanyaan daripada saudara-saudara kita yang sudah lama, ya. Jadi perlu kita sama-sama belajar melihat dari segala usia dan juga pemahaman, ya, taraf pemahamannya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Matius 17 ayat 2-8. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus pada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Saya yakin dan percaya sebagian kita sudah mengetahui kisah daripada ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Yaitu ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, gitu ya. Jadi apa maksud penglihatan ini? Bapak, Ibu, Saudara, kira-kira pernah nggak kita berpikir di dalam istilah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Musa dan Elia, itu istilah teologianya adalah transfigurasi. Ya, transfigurasi. Sebenarnya apa sih tujuan daripada transfigurasi ini? Ya, nah, ini perlu kita mengetahuinya. Yesus dimuliakan di atas gunung, tujuannya apa sih? Ya, saya rasa ini juga pertanyaan yang baik untuk kita sama-sama belajar. Karena banyak juga orang Kristen tidak tahu Tuhan Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia itu tujuannya apa. Banyak orang Kristen, bahkan orang yang sudah lama jadi Kristen tidak tahu apa maksud dan tujuan transfigurasi ini. Baik, saya akan jelaskan. Transfigurasi Kristus adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung, bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung itu. Mukanya bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Musa dan Elia? Mengapa bukan Bapak Abraham? Mengapa bukan Daud? Mengapa bukan Elisa? Itu pasti punya maksud di dalamnya. Musa mewakili surat ataupun kitab Taurat atau hukum Taurat. Musa mewakili kitab Taurat, 5 kitab Taurat atau istilahkan kitab Pentateuch. Sedangkan Elia mewakili para nabi-nabi perjanjian lama. Ya, nah, itu mewakili. Jadi kisah ini terjadi setelah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-murid bahwa dia adalah Mesias. Jadi latar belakangnya adalah setelah Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias dan dijawab tepat oleh Petrus, nah Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung dan menyaksikan kemuliaan ini. Kebersamaan Tuhan Yesus bersama Musa dan Elia menunjukkan kemesiasan yang telah dijanjikan dari seluruh kitab perjanjian lama telah tergenapi. Dengan kata lain, bahwa kehadiran Musa dan Elia ini menjadi satu bukti bahwa apa yang dinubuatkan perjanjian lama telah benar-benar tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Hal ini bukan saja tergenapi melalui apa yang tertulis dalam perjanjian lama,
tetapi pernyataan suara Allah sendiri dari langit yang didengar oleh murid-muridnya menambah konfirmasi kemesiasan Tuhan Yesus. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya tujuan Yesus dimuliakan ini, tujuan utamanya adalah apa? Untuk membuktikan apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama telah tergenapi, dan pernyataan daripada Allah sendiri di atas langit tentang kemesiasan Tuhan Yesus. Adapun tujuannya adalah agar para murid-murid mempersiapkan diri untuk bagaimana menerima penderitaan yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus sebagai Mesias yang datang untuk menderita, dan juga ini juga sebagai awal kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Setelah itu dia akan disalibkan, ya, disalibkan, kemudian dia akan naik ke surga. Jadi ini pemahamannya, ya, tentang transfigurasi Kristus. Ini intinya. Bapak, Ibu, Saudara, tadi saya sudah sampaikan, untuk kopi ini seharusnya khotbahnya minimal khotbah 1 jam, ya. Tapi saya harus waktu yang singkat ini dalam 1 lembar slide untuk menjelaskan maksud dan tujuan intinya, ya, intisarinya. Kemudian pertanyaan kedua, seperti biasa nanti pertanyaan ketiga kita berhenti dan rekan-rekan bisa memberikan respon, ya. Kalaupun sudah ada pertanyaan boleh langsung tanya, ya. Misalnya pertanyaan pertama kalau ada kurang jelas boleh langsung tanya, ataupun mau melengkapi silakan, ya. Kemudian nanti sampai pertanyaan ketiga kita berhenti, kita akan meresponi pertanyaan daripada rekan-rekan sekalian. Pertanyaan kedua, Kejadian 7 ayat 2. Bawalah bersamamu 7 pasang dari setiap jenis binatang yang halal, jantan dan betina, dan sepasang dari setiap jenis binatang yang haram, seekor jantan dan pasangannya. Pertanyaannya adalah, Shalom Pak Pendeta, Kejadian 7 ayat 2 mengkisahkan tentang binatang yang haram dan halal yang boleh masuk ke dalam bahtera. Bukankah hal binatang haram dan halal baru ada di zaman Musa di Ulangan 14? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik, ya. Memang kita sudah sempat menyinggungnya di dalam beberapa pertanyaan sebelumnya. Pemahaman halal dan haram ini bukan soal makanan saja. Pemahaman halal dan haram di sini adalah pengertian hewan yang boleh dikurbankan dan apa yang tidak boleh dikurbankan. Jadi pemahaman tentang halal dan haram di dalam Perjanjian Lama bukan sekedar soal makanan, tetapi juga soal tentang kurban ataupun hewan yang bisa dikurbankan atau tidak. Contohnya, ini Kejadian 7 ayat 2, ya. Setelah Nuh keluar daripada bahtera, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini dukungan Alkitabnya. Oke. Pertanyaan ketiga. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini pertanyaan seorang pemuda. Ayat Alkitab yang dikutip sangat banyak, tetapi saya hanya mengutip 1 ayat saja. Kemudian pertanyaannya cukup panjang. Ayat di atas bercerita tentang panggilan Tuhan. Yang saya mau tanya, Boksu, bagaimana mengerti panggilan Tuhan yang berkenan kepada hati Tuhan? Sebab saya tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, dan malah kadang tidak bisa membedakan yang mana suara Tuhan dan suara hati saya. Bagaimana saya tahu apabila Tuhan menginginkan saya untuk melakukan sesuatu? Bagaimana supaya saya bisa mengerti apabila Tuhan menjawab doa saya atau memberi saya suatu petunjuk? Bisa coba Boksu Batu jelaskan. Terima kasih. Baik, ini juga pertanyaan yang baik. Kalau pertanyaan pemuda-pemudi ini juga banyak hal di dalam pergumulan hidup yang perlu ambil keputusan, sehingga boleh mengerti apa yang harus dikerjakan seturut kehendak Tuhan. Kira-kira kalau mau jadi hamba Tuhan, misalnya, kalau mau jadi hamba Tuhan, apakah benar saya ini terpanggil jadi hamba Tuhan atau tidak? Nah,
Untuk menjawab hal ini, perlu saya sampaikan adalah bahwa panggilan Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda. Dengan kata lain, pengalaman rohani saya tidak bisa dijadikan satu rumus yang pasti untuk semua orang. Tidak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena setiap pribadi kita punya pengalaman rohani masing-masing bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itulah saya tidak mau pengalaman rohani dijadikan kebenaran. Ingat, saya tidak mau pengalaman rohani dijadikan kebenaran. Namun di dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa prinsip-prinsip di dalamnya. Ya, ketika kita ingin mengetahui panggilan Tuhan, memang tidak satu, banyak hal, beberapa prinsip-prinsip untuk mengetahui panggilan Tuhan. Jadi saya mau cobalah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, maka seharusnya kita semakin peka mengerti kehendak Tuhan, gitu loh. Sama seperti suami istri, suami akan bisa melihat wajah istri, kira-kira dia sedang senang atau tidak. Wajahnya itu kira-kira dia sedang marah atau tidak. Sebagai suami istri yang sudah tinggal sudah puluhan tahun, pasti dia akan mudah mengetahui dari raut wajah. Gak usah bicara juga sudah tahu. Atau dari bahasa tubuh sudah tahu. Gitu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara juga mengerti kehendak Tuhan melalui apa? Kepekaan rohani. Ada Tuhan memberikan jawabannya dengan, saya sudah pernah khotbahkan, dengan panca indera yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, saya sebutkan beberapa prinsip. Saya katakan ini beberapa prinsip, mungkin masih banyak lagi, tapi ini saya sebutkan beberapa prinsip supaya kita bisa melihatnya gitu ya. Yang pertama, antusias dan sukacita yang selalu menyertai. Ketika saya dipanggil untuk terlibat di dalam melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kira-kira ada antusias nggak? Sukacita tidak? Misalnya ketika saya melayani anak-anak sekolah minggu, saya sukacita tidak melayani anak-anak sekolah minggu yang ada, atau dalam kondisi terpaksa gitu loh. Nah, ini juga beberapa prinsip-prinsip ya yang perlu diketahui. Kemudian ketika melangkah ada damai sejahtera atau tidak gitu loh. Ya, misalnya waktu berpacaran, ya kira-kira dengan dia bersama, kira-kira ada damai sejahtera tidak gitu loh. Coba belajar sambil berdoa di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, kemudian bimbingan dari firman Tuhan yang kita baca ini menjadi dasar semuanya. Ya, pengalaman-pengalaman kita, kepekaan rohani kita harus diukur dengan firman Tuhan yang ada ya. Jadi sebenarnya pondasinya tetap firman Tuhan. Kemudian jawaban dalam suara hati kita ketika kita berdoa. Saya sudah katakan ketika berdoa bukan menyuruh Tuhan mendengar suara kita, tapi sebenarnya doa juga adalah belajar mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itulah saya mengharapkan ketika kita berdoa, beri kesempatan Tuhan berbicara kepada kita di dalam hati kita. Nah, lalu bagaimana membedakan ini suara hati atau suara dari firman Tuhan ya. Makanya waktu kita ingin berdoa ini ya kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana, Roh Kudus membimbing kita, dan kita juga harus mengukurnya apakah yang kita kerjakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, misalnya kita ada masalah dengan seseorang, lalu suara hati kita katakan ampuni mereka. Kalau suara hati mengatakan ampuni mereka, itu sudah pasti firman Tuhan. Ya. Kalau suara hatinya katakan bunuh mereka, itu sudah jelas jangan dilakukan. Oke? Nah, kemudian dukungan dari hamba Tuhan, orang tua dan pasangan hidup. Ya, ingat ketika kita ingin mengerti kehendak Tuhan, coba kita diskusikan juga pada hamba Tuhan, orang tua kita dan juga pasangan hidup ya. Misalnya ingin bisnis tertentu, itu coba suami harus hargai istri. Ya, suami kadangkala Tuhan izinkan memberikan logika, berpikir lebih baik, sedangkan wanita perasaan gitu loh. Jadi cobalah logika kita, nalar kita dengan perasaan dikombine. Kadang-kadang Tuhan memberikan kepekaan kepada istri untuk kita berpikir sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, kadang-kadang suami istri menjadi satu tubuh, itu ingat harus hargai istri ya. Sekalipun suami bisa ambil keputusan, coba berikan kesempatan pada istri untuk beri masukan. Ini juga untuk mengerti.
Kemudian bersabar akan waktu Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Nah, untuk mengerti panggilan Tuhan juga waktu menentukan. Ya, waktu menentukan. Ya, kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan pasti punya cara ya untuk menggenapinya. Ya, tapi kalau Tuhan tidak panggil, kita memaksakan untuk diri pun waktu akan membuktikan bahwa kita bukan terpanggil untuk melakukan itu. Kemudian ketujuh, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menggenapinya. Tuhan yang memanggil adalah setia. Tuhan juga yang akan memampukan sampai akhirnya. Itulah prinsip yang harus kita ketahui yang firman Tuhan katakan. Baik, kita sudah selesai 3 pertanyaan. Ada mau meresponi atau melanjutkan pertanyaan, silakan teman-teman, Bapak Ibu, Saudara bisa men-chatting untuk apakan pertanyaan, silakan chat. Kalau ada pertanyaan, silakan chat. Ada? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Pertanyaan keempat. Ada, Bosul. Ada ya? Ada sedang ngetik ya? Oke, ini ada ya. Apakah boleh meminta tanda dari Tuhan? Wah, ini boleh. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Untuk pertanyaan ketiga, apakah boleh meminta tanda dari Tuhan? Boleh, ya, boleh. Meminta tanda dari Tuhan boleh. Ini pertanyaan Tukino. Bisa tidak panggilan Tuhan kepada kita di saat-saat awal kita merasa sangat berat, susah untuk lakukan, tetapi jika kita paksakan untuk melakukan, lama-lama menjadi damai sejahtera dan mengetahui bahwa itu benar-benar ada panggilan Tuhan. Ataukah dari awal kita merasa susah untuk lakukan panggilan Tuhan dan tidak ada damai sejahtera, langsung dilakukan saja karena kemungkinan bukan panggilan Tuhan. Saya katakan untuk hal ini waktu akan menentukan. Ini butuh waktu untuk mengujinya. Ya. Kadang-kadang misalnya waktu KKR, siapa terpanggil jadi hamba Tuhan? Ya, waktu emosi ini merasa langsung angkat tangan jadi hamba Tuhan. Ya, tetapi setelah masuk sekolah teologi, kok sepertinya hadapi kesulitan tidak bisa bertahan gitu ya. Nah, saya sudah pernah sampaikan, waktu saya sekolah teologi, waktu masuk itu ada sekitar belasan orang, ada sekitar 17 atau 18 orang. Tetapi yang tamat itu kok nggak salah nggak sampai 10 orang. Dari 10 orang yang tamat, yang benar-benar melayani di gereja sampai sekarang ini, saya melihat ada sekitar 2 atau 3 orang sudah gugur gitu loh. Ya, jadi ini sesuatu butuh pembuktian. Kadang-kadang ada orang tua yang menyuruh dia jadi hamba Tuhan, tapi dia sendiri tidak merasa jadi hamba Tuhan, terpanggil jadi hamba Tuhan. Ya, jadi butuh waktu. Ya, apakah awal merasa berat hati, kemudian lambat laun damai sejahtera? Saya merasa kalau benar dia dipanggil Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, memang ke awalnya dia akan merasa berat. Tetapi kalau dia memenuhinya, dia bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, tapi juga bisa sebaliknya. Ketika dia emosi, ambil tekad jadi hamba Tuhan, dia merasa damai sejahtera. Tapi setelah melewati waktu-waktu tertentu, dia merasa ini bukan panggilan Tuhan, akhirnya meninggalkan panggilan Tuhan. Bisa juga. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Ya, tidak bisa jadi patokan. Yang saya lebih tekankan adalah bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, keintiman dia dengan Tuhan itu yang lebih menjamin. Ya, tidak ada rumus yang pasti di dalam mengerti panggilan Tuhan kecuali bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah. Ya, itu jawaban daripada saya. Ya, oke, ini Irfan boleh dengan tanda boleh ya, karena ini banyak ya tanda-tanda yang bilang boleh ya. Tapi saya tidak setuju dengan undi. Ya, saya tidak setuju dengan undi karena undi ada banyak resiko sekali. Ya, itu bahasa orang cara mudah sekali untuk mengerti panggilan Tuhan ya, ditulis boleh tidak boleh ya, atau cari pacar A atau B ya, lalu diikat dalam kertas, lalu doa-doa, lalu ambil. Itu terlalu saya tidak setuju cara demikian. Sekalipun di Alkitab ada undi-undi begitu ya, tapi saya tidak setuju dengan cara demikian. Saya lebih setuju bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan menentukan panggilan kita untuk mengerti panggilan Tuhan. Oke, cukup ya. Kita jawab pertanyaan keempat. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 2. Aku harus berbangga walaupun itu tidak menguntungkan.
Aku akan meneruskan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku mengetahui seseorang dalam Kristus yang 14 tahun lalu telah dibawa ke surga tingkat ketiga. Entah di dalam tubuhnya aku tidak tahu, atau di luar tubuh aku juga tidak tahu. Allah yang tahu. Nah, ini berbicara tentang penglihatan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang lebih cenderung, dalam tanda petik, karismatik gitu loh. Yang begitu mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan gitu lah ya. Nah, lalu Paulus mengatakan juga sebenarnya dia juga pernah melihat penglihatan, hanya saja di dalam seluruh surat Paulus hanya ini saja yang diingatkan tentang dia naik ke surga tingkat ketiga, melihat penglihatan ke surga tingkat ketiga gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang yang telah diselamatkan langsung bersama Kristus naik ke tingkat ketiga dari surga. Jadi siapa penghuni tingkat pertama dan kedua? Ada berapa tingkat surga sih? Ya. Kalau orang saudara-saudara kita mengatakan surga itu ada 7 tingkat gitu ya misalnya ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang tingkat-tingkat surga. Coba kita butuh dukungan ayat Alkitab lain dulu ya. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, bahwa di surga ada orang yang berada di tempat yang paling rendah dan juga ada di tempat yang paling tinggi. Nah, pemahaman tempat yang paling rendah dan tempat yang paling tinggi, apakah ini membuktikan dan menunjukkan bahwa surga itu punya tingkatan-tingkatan? Nah, untuk mengetahui hal ini, kita perlu mengetahui pemahaman orang Ibrani ya, atau orang Israel dalam hal pemahaman tentang tingkat-tingkat surga. Ini saya kutip tafsiran dari Matthew Henry. Matthew Henry mengatakan pemahaman orang Ibrani tentang surga itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu tentang langit di mana burung-burung berterbangan. Tingkat kedua ini angkasa luar tempat benda-benda penerang itu ada, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan tingkat ketiga ini tempat Allah berdiam, menyatakan kemuliaannya secara sempurna. Dengan kata lain, sebenarnya pemahaman orang Ibrani tingkat ketiga, inilah yang kita pahami sebagai surga yang kita ketahui selama ini. Oleh sebab itulah, menurut saya, pemahaman surga itu bukan ada tingkat-tingkat seperti yang kita mengerti, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tetapi, saya lebih memahami bahwa surga itu ada perbedaan upah. Dari orang yang mengajarkan firman Tuhan, dengan orang yang tidak mengajarkan firman Tuhan, orang yang melayani Tuhan, dengan orang Kristen yang biasa-biasa saja. Misionaris yang mengorbankan nyawanya, rasul-rasul yang mengorbankan nyawanya, mahkota kemuliaan yang mereka terima, itulah yang membedakan dengan orang Kristen yang biasa-biasa yang beriman kepada Tuhan. Jadi pemahaman saya, pemahaman tingkat-tingkat itu bukan pemahaman seperti kita. Ruko ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tidak begitu. Ya, pemahamannya adalah perbedaan tempat itu artinya apa? Kedudukan. Ya, perbedaan kedudukan. Ya, ini pemahaman saya. Kemudian pertanyaan kelima. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri. Pertanyaannya adalah, Wan An Musa, apa arti tentang hari dan saat itu tidak ada orang yang tahu? C.C. Musa, ini berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak. Termasuk Tuhan Yesus pun tidak tahu. Menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus Kristus tidak tahu? Bukankah dia Allah Maha Tahu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya, mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali,
Tuhan Yesus katakan anak pun tidak tahu. Ini bukan berarti Tuhan Yesus bohong. Bukan. Tetapi inilah yang dikatakan di dalam Alkitab, Filipi 2 ayat 5-7. Tuhan Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia Allah yang maha tahu, mengosongkan dirinya ketika dia datang menjadi manusia. Sehingga dia bisa lapar, dia bisa haus, dan dia bisa mati. Ini sebenarnya untuk menjawab semua pertanyaan tentang diri Allah. Mengapa Yesus adalah Allah bisa begitu? Kenapa Yesus adalah Allah bisa mati? Kenapa Yesus adalah Allah dia begini? Jawabannya karena dia mengosongkan dirinya sendiri ketika dia datang ke dalam dunia. Jadi, apakah Tuhan Yesus benar tidak tahu? Jawabannya jelas. Waktu itu dia mengosongkan dirinya. Sama seperti kita manusia, dia tidak tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali.